Kalau kata pengacara Nikita Mirzani, yang boleh melapor itu harusnya PT Glavitsya. Tapi waktu konsumen lapor, kenapa ya malah dokter Eza Gladys yang dipanggil polisi? Ini pertanyaan yang cukup bikin mata melek siang-siang ya. Bagus banget, keren. Mari kita bahas dalam perspektif subjek hukum dan konsistensi penegakan hukum ya. Nah, jadi pengacara Nikita Mirzani dalam eksepsinya ya teman-teman, menyoal kalau yang dihina adalah produk Glavitsya dan itu berada dalam naungan PT ya, PT Glavitsya ya, maka yang seharusnya melapor adalah PT Glavitsya sebagai subjek hukum, bukan Dr. Eza Gladys sebagai pribadi. Nah, ini bukan ngeles teman-teman, ini adalah pertanyaan yang sah dan relevan secara hukum. Kenapa ya? Karena dalam hukum korporasi, PT adalah badan hukum yang bisa memiliki produk, nama dagang, dan brand ya. Jadi jika produk yang dihina yang merasa rugi secara hukum dan ekonomi adalah PT atau perseroan, bukan perseorangan. Maka ketika jaksa dalam dakwaan menyebut ancaman terhadap kredibilitas Dr. Eza Gladys ya melalui brand Glavitsya, artinya unsur produk dan Eza Gladys itu secara pribadi saling berkaitan. Ini membuka pertanyaan, mana yang jadi objek pemerasan, Eza Gladys sebagai dokter kah atau entitas bisnis bernama PT Glavitsya. Nah, kemudian kita lanjut soal konsumen yang melapor. Jadi, kalau yang lapor-lapor produk itu harusnya kan PT, Bang. Tapi kenapa waktu 4 orang konsumen yang lapor soal skincare justru Dr. Eza Gladys yang dipanggil, yang diundang oleh polisi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak teman-teman. Jadi tergantung konteks hukum dan transaksinya ya. Kalau konsumen membeli dari akun pribadi Dr. Eza Gladys atau dari TikTok Shop ya atas nama Dr. Eza Gladys, maka beliau mungkin ya bisa ditarik sebagai subjek tanggung jawab pribadi. Nah, tapi kalau membelinya itu lewat akun resmi perseroan ya teman-teman, seharusnya yang bertanggung jawab adalah PT, bukan Dr. Eza Gladys sebagai pribadi. Nah, justru inilah inkonsistensi yang ditekankan dalam eksepsi Nikita Mirzani ya. Kalau dalam posisi lain Eza Gladys bisa mewakili PT saat ada konsumen protes ya. Kenapa sekarang ia melapor atas nama pribadi dalam perkara pemerasan yang objeknya adalah brand? Tapi kan yang naik itu bukan pencemarannya, melainkan pemerasan dengan ancaman. Jadi betul teman-teman, delik utamanya adalah pemerasan ya. Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Dengan bentuk ancaman mencemarkan nama baik. Itulah fitur dari delik itu. Tapi yang perlu kita cermati ya, ancaman yang disebutkan itu di dalam dakwaan salah satunya adalah ancaman terhadap produk Glavitsya. Produk ini kan milik PT ya, bukan milik pribadi Dr. Eza Gladys. Maka logis jika subjek yang merasa terancam harusnya perseroan. Maka dari itu, sahabat netizen channel, eksepsi dari pengacara Nikita Mirzani bukanlah membantah unsur pemerasan, melainkan mempertanyakan keabsahan pihak pelapor yang merasa terancam. Karena kalau objek yang diancam adalah bukan milik pelapor, maka unsur terpaksa ya memberikan sesuatu karena ancaman jadi lemah secara hukum. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Eksepsi dari Nikita Mirzani adalah mengangkat isu mendasar ya. Siapa yang harusnya berhak melapor, apakah Dr. Eza Gladys bisa mengklaim sebagai korban atas ancaman terhadap brand yang dimiliki oleh PT? Apakah uang 4 miliar yang ia serahkan itu benar-benar karena ancaman pribadi atau karena kepanikan atas reputasi bisnis perseroan? Jika ancaman diarahkan pada entitas lain ya, misalnya PT Glavitsya, maka Dr. Eza Gladys bisa dianggap bukan subjek yang langsung terancam secara hukum. Dan disinilah posisi eksepsi Nikita Mirzani masuk akal secara logika hukum. Jaksa ini jaksa yang tidak layak lagi menjadi jaksa, ya apalagi masuk di dalam persidangan. Ini adalah jaksa repinadona shopping yang membungkam liku, yang kriminalisasi liku. Guys, kita benar-benar loh, para pencinta Nikita Mirzani benar-benar harus pantau ngawal bener persidangan Nikita Mirzani. Soalnya fit yang tadi barusan lewat itu, gue kaget dengernya ya soal jaksa satu ini. Mungkin itu juga salah satu alasan jaksa tuh nggak mau buka maskernya supaya mereka nggak kesorot muka aslinya dan diketahui jejak digitalnya atau jejak perjalanan mereka menjadi jaksa itu loh. Ini gue ngeri loh. Benar-benar kita harus benar-benar mantau kasus ini. Memang soal pakai masker atau enggak menjadi hak masing-masing. Tapi kalau benar-benar seorang jaksa itu menghargai pengadilan, harusnya dibuka dong maskernya, ya kan? Contohnya Doktif lah. Doktif itu kan pakai topeng. Topengnya itu identitas utamanya Doktif. Tapi dia mau buka saat persidangan, saat jadi saksi di persidangan, sesega. Kenapa hal ini nggak jadi contoh buat para jaksa ini untuk membuka maskernya itu? Ya, kalau mereka menjadi jaksa yang jujur, menjadi jaksa yang benar-benar amanah, seharusnya mereka tidak takut untuk membuka. Toh hakimnya juga tidak memakai masker kok. Kenapa harus takut, bener nggak? Sampai ngomong soal eksepsinya pun kayaknya kayak nggak jelas gitu suaranya. Beda dengan Bang Fahmi. Bang Fahmi begitu lantang
mengatakan keberatan atas dakwaan-dakwaan atau eksepsinya itu orang yang bener loh, ya. Dia tegas, Bang Fahmi tegas mengungkapkan keberatan-keberatan yang ada. Tapi sebagai JPU kok ngomongnya gara-gara ketutup masker jadi nggak jelas, ya. Apa salahnya sih supaya dibuka aja maskernya? Ini ada apa sebenarnya nih? Makanya fans Nikita Mirzani, gue pikir ya bener-bener harus mengawal ini semua. Dan gue juga kecewa sama RG yang tidak datang hari ini. Dan malah yang kata pengacara itu main tenis katanya. Ini salah satu bukti juga kalau bener RG itu main tenis. Ini bener-bener RG bener-bener luar biasa tidak menghargai yang namanya pengadilan. Ya, kita aja yang jauh-jauh, misalkan siapapun yang jauh-jauh udah sampai datang ke tempat persidangan hanya untuk mengawal kasus ini. Lah RG kenapa? Jangan ngomong karena RG kurang banyak orang lah, pendukungnya kurang telah dibanding Nikmir, itu nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya RG benar-benar gentle, RG benar-benar menghargai persidangan, harusnya datang. Ya, masa dari 2 persidangan tidak datang sih, istilahnya kayak gitu. Ya kan, gue aneh gitu istilahnya, kenapa gitu. Gue nggak tahu sih soal prestasi dia datang atau enggak, tapi kok harusnya datang gitu ada. Ya, dan para buzzer-buzzer, para pendukung-pendukung RG, mana kalian kok tidak muncul dalam persidangan? Harusnya kan muncul juga dong. Jangan bilang kalian kalah jumlah. Kalau sampai kalian bilang kalah jumlah, berarti kalian tuh harus sadar bahwasanya kita masyarakat Indonesia itu tidak bisa dibuktakan lagi dan lebih memilih Nikita Mirzani yang mungkin terkesan huru hara, tapi apa yang dikatakannya itu benar. Contoh kayak si Fadel. Si Fadel ngomong begini begitu kan, tapi akhirnya dia mengaku semua dan sampai meminta maaf. Nah, itu artinya apa? Omongan Nikita Mirzani soal Fadel dulu itu adalah benar. Ya, jadi guys, benar-benar ini kawal, benar-benar kasus Nikita Mirzani ini harus benar-benar dikawal banget. Karena apa? Gue curiga nih sama jaksanya, gitu, sama JPU-nya. Gue tidak istilahnya tidak menjudge mereka tidak apa. Cuman dari gelagat mereka, dari cara mereka, apalagi tadi Viti yang lewat itu, gue benar-benar ini harus hati-hati banget nih. Ya, jangan sampai JPU-nya misalkan karena hanya ingin menerima sesuatu yang menguntungkan diri sendiri, akhirnya berat sebelah dan nanti suatu saat kebongkar bisa giliran yang masuk juga loh nantinya. Ya, jadi teman-teman kawal tegas soal kasus Nikita Mirzani ini, dan gue benar-benar ngacungin jempol buat semua para Nikita Mirzani yang berani datang ke sana. Gue benar-benar kalian benar-benar pendukung setianya Nikita Mirzani. Gue sendiri pengen datang ke sana, tapi karena ada satu musibah, gue nggak bisa datang ke sana. Tapi gue support, gue dukung kalian dalam doa, gue dukung penuh Nikita Mirzani bebas dari segala hukuman. Oke? Kita bahas yang ini dulu ya guys ya. Nah, memang banyak banget tuh postingan-postingan orang-orang dari kubunya Nikmir atau pendukungnya Nikmir tuh mempost seperti ini ya. Ini bentuk dukungannya mereka terhadap Nikita Mirzani. Aku juga sebagai pendukungnya Nikmir sangat salut banget sama Bunda Tessa yang udah mewakili banget gitu loh. Nah, cuman ada beberapa komentar, bukan cuma beberapa tapi banyak banget komentar negatif dari geng-geng sirkus. Terutamanya ada yang bilang katanya dibayar berapa ternak-ternaknya Niki Bull pada semua tuh di sini, pada yang cair apalah banyak lah gitu kan. Gue cuma mau titip pesen nih buat kalian semuanya ya, buat geng-geng sirkus nih, yang pada bayar siapa? Ini mereka unjuk rasa kayak begini ya, ini adalah bentuk ya, bentuk dukungan support buat Nikita Mirzani karena mereka tahu ya, mereka tahu Nikita Mirzani itu adalah tempat atau wadah dimana kalau pengeluhan keluh kesah tuh ada, jadi dia tuh bisa powernya of Nikita Mirzani ya. Jadi melalui Nikita Mirzani banyak banget tuh ya kan mafia skincare yang meskipun melibatkan juga dokter Ika dan lain-lain. Tapi dengan Nikita Mirzani yang dengan followersnya banyak banget, kita tahu juga backgroundnya dia seperti apa, ya. Jadi didengar banget suaranya Nikmir, sampai menggema ke mana-mana, ya kan, ke seluruh Indonesia. Jadi orang tuh pada tahu, masyarakat tuh pada tahu, pada ngerti, ya, bahwa produknya mereka itu ya emang mengandung bahan berbahaya. Jadi bahwa wajar lah kalau mereka tuh ngedukung, namanya orang nggak bersalah. Ya kalau kubu sebelah paling kan bilangnya oh SDM rendah gitu loh dari pendukungnya Nikmir. SDM rendah anjing. Yang bayarnya siapa? Bos lu tuh sana tuh, si geng-geng sirkus yang gini kan. Ya iyalah, kalau kita mah pendukungnya Nikmir pak kagak. Ya kita mendoakan semuanya baik-baik ya. Semoga persidangannya berjalan baik, orang bebas segera dibebaskan dan orang jatuh
ya udah masuk sana gitu.